Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Dianggap tak waras, kuli pasar bikin kaget saat berkurban sapi. Begini tanggapan ulama. Sahabat sejuta kisah, Idul Adha senantiasa menyisakan banyak kisah menarik, mengharukan, sekaligus inspiratif. Termasuk kisah berikut yang berasal dari kuli pasar yang sehari-harinya justru dianggap kurang waras oleh masyarakat sekitar. Adalah Jafar, yang lebih dikenal dengan panggilan Ako, seorang warga pasar sentral kota Kendari. Ako tak punya KTP, ia bahkan tak tahu tanggal lahirnya. Dulu ia pernah bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan distributor pangan. Namun, karena dianggap lalai dalam bekerja, Ako diberhentikan dan mendapat kekerasan fisik. Sejak saat itu, ia seperti orang yang hilang ingatan. Berkomunikasi dengannya kadang nyambung dan sering tidak. Demikian pun Ako tak pernah meminta-minta. Sehari-hari ia bekerja sebagai kuli pasar yang mengangkat segala macam barang dengan upah seikhlasnya. Saat Idul Adha menjelang, warga sekitar dibuat kaget karena Ako ternyata sanggup membeli seekor sapi untuk turut berkurban. Tentu bukan sapi besar dan mahal. Harga sapinya sekitar 8 juta lebih. Ako mengaku menabung upah kerjanya setiap hari selama setahun ini. Awalnya banyak yang menertawakan dan bersuara sumbang atas niat mulia Ako. Orang tak waras berkurban. Demikian olok-olok kebanyakan orang. Namun, Ako tak memperdulikan hal tersebut. Soal keikhlasan dan niat, Ako menyerahkan urusannya kepada Allah yang Maha Mengetahui segala. Pedagang setempat yang kerap memberi pekerjaan pada Ako bersaksi bahwa meski kurang nyambung jika diajak berkomunikasi, Ako adalah orang baik. Ia bahkan kerap ditipu dan meminjamkan uangnya pada orang lain. Daripada ribut-ribut menagih dan memperpanjang urusan, Ako memilih mengikhlaskannya. Pedagang setempat juga percaya bahwa Ako sangat mampu membeli korban tersebut. Pasalnya, sehari-hari Ako bekerja sangat keras dan memenuhi kebutuhannya dengan sangat minimalis. Ia hanya makan seperlunya, dan itu pun lebih sering dari hasil pemberian para pedagang setempat yang menggunakan jasanya. Karena masih banyak yang meragukan korban Ako, ulama setempat Ketua Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Haji Muslim menjelaskan bahwa sikap Ako atau bernama asli Jafar ini merupakan sebuah contoh baik. Keadaannya terlihat tidak mampu, namun ketika mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang seperti ini yang lebih dicintai Rasulullah. Dia bisa menjadi contoh bahwa dengan ikhlas dan berikhtiar, dia bisa berkorban. Jelas Haji Muslim. Bahkan terkait kondisi kejiwaan Ako yang disinyalir kurang waras, Haji Muslim menjelaskan lebih lanjut bahwa hal tersebut sama sekali tidak menghalangi kemampuannya berkorban. Bahkan jika ia harus menabung uangnya sedikit demi sedikit dari hasil uang halal yang didapatnya dari tetesan keringatnya, maka inilah yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, sahabat sejuta kisah, dari Ako seharusnya kita belajar. Kebaikan dan kemampuan berkorban tidak ditentukan dari berapa kekayaan yang kita miliki, namun kembali kepada niat dan usaha kita untuk mewujudkannya. Demikian sahabat, semoga kita bisa memetik hikmah kebaikan di dalamnya. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.